Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Beliau hidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan istri dan keluarga beliau. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, membangunkan istri dan keluarga, istri dan anak-anak di 10 malam terakhir adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh beliau dan menjadi sunnah untuk umat beliau. Ini yang sering terlupa bagi kita. Banyak di antara kita yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk beribadah, sibuk qiyamul lail, tapi tanpa sadar dia membiarkan istrinya terlelap sampai subuh. Dia biarkan istrinya terlelap sampai sahur. Dia biarkan anak-anaknya tertidur. Padahal anak-anaknya sudah bisa mengerjakan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengikuti sunnah Nabi kita SAW di 10 malam terakhir. Bangunkan istri kita, bangunkan anak-anak kita, bangunkan cucu kita kalau kita punya cucu, bangunkan kakak dan adik kita, bangunkan orang tua kita, hidupkan 10 malam ini. Dan i'tikaf bukan alasan. Bukankah kita tahu Nabi SAW beriktikaf di 10 malam terakhir, namun di waktu yang sama beliau masih sempat membangunkan Aisyah, beliau masih sempat membangunkan istri-istri beliau. Nabi membangunkan Aisyah agar Aisyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi kita SAW membangunkan seluruh keluarga beliau, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, istri-istri beliau bangunkan. Dan tidak cukup istri-istri beliau yang beliau bangunkan anak-anak beliau, beliau bangunkan cucu-cucu beliau. Ali mengatakan yang dibangunkan oleh Rasul adalah kullu sagirin wa kabirin yutiqus salat. Setiap orang dewasa dan anak kecil yang mampu mengerjakan sholat, bangun. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ali pun menceritakan bagaimana beliau dibangunkan oleh mertua beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketuk pintu rumah Ali dan Fatimah, lalu beliau mengatakan, ala taqumani fatusallian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi membangunkan Ali dan Fatimah dan menyatakan, bangun, hendaklah kalian mengerjakan sholat di malam-malam ini. Lihat bagaimana sosok ayah dan sosok mertua yang membangunkan putri dan menantunya. Ini 10 malam terakhir, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunkan keluarga kita. Rumah kita harus berbeda di 10 malam terakhir. Rumah kita harus spesial di 10 malam terakhir. Bukan hanya kita yang beribadah, istri atau suami kita beribadah, anak-anak beribadah. Alangkah indahnya ketika 10 malam terakhir kita mengintip pintu rumah anak kita yang pertama, dia sedang membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lalu kita pergi ke kamar anak kita yang kedua, kita melihat dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita membuka kamar si bungsu sedang bertakarub kepada Allah Jalla wa Ala. Alangkah indahnya suasana di 10 malam terakhir. Dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika Anda sedang beriktikaf, bangunkan keluarga kita dengan handphone kita. Gunakan handphone di iktikaf untuk membangunkan keluarga di 10 malam terakhir. Bukan sibuk dengan sosmed kita, bukan mengupdate status kita, bukan dengan mengikuti berita-berita yang sedang gres pada hari-hari tersebut. Gunakan handphone kita, telepon istri kita. Kontrol anak-anak kita, jangan sampai kita beriktikaf di masjid Allah dan anak-anak kita sibuk hangout dan clubbing dan merasa bebas karena ayahnya sedang beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 10 malam terakhir. Jangan beribadah untuk diri kita sendiri. Ini adalah momentum untuk menciptakan suasana mawaddah wa rahmah atau sakinah mawaddah wa rahmah di keluarga kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasakan betapa dahsyatnya 10 malam ini untuk membangun sebuah pondasi dalam sebuah keluarga, untuk membangun keakraban di antara keluarga. Ketika misalnya suami kecapean di jam 1, dia tidur dan dia minta tolong istrinya untuk membangunkan dia di jam 2. Lalu ketika jam 2 dia bangun, istrinya istirahat sejenak,
lalu suaminya bangunkan istrinya di jam 3, begitu seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita, karena kita tahu Nabi pun juga istirahat. Alangkah indahnya jika kita lakukan ibadah-ibadah tersebut di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir jangan samakan dengan malam-malam yang biasanya. Buat suasana rumah indah, buat suasana rumah kita syahdu, buat suasana kita bukan seperti rumah mati yang tanpa berpenghuni di jam 1, jam 2, jam 3 malam. Hidupkan malam-malam ini dengan beribadah bersama keluarga. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita, dilakukan para sahabat. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di malam-malam ini beliau qiyamul lail sampai tengah malam. Begitu tengah malam baru beliau bangunkan istri dan anak-anaknya satu demi satu. Lalu beliau membaca surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat, perintahkan keluarga kalian mengerjakan sholat, dan bersabarlah dalam mengajak mereka untuk mengerjakan sholat. Hadirin, 10 malam terakhir jangan sampai kita menyesal. Jadikanlah ini momentum untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.